close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kode Banget, channel yang bahas dunia ngoding dengan cara yang simpel, jelas, dan yang pastinya kode banget. Pada video kali ini kita akan mempelajari pendahuluan OOP atau pemrograman berorientasi objek. Tujuan dari video ini adalah mengenal apa itu Object Oriented Programming. Nah, kenapa sih kita harus belajar OOP? Bukannya kita cukup bikin program prosedural aja? Ya emang bisa, tapi masalahnya kalau nanti programnya sudah besar dan kompleks, kode program akan sulit di maintenance dan dimodifikasi. Nah, pada pemrograman prosedural, pengeksekusian kode itu secara berurut. Nah, biasanya kita memecah program menjadi beberapa prosedur, lalu membuat variabel global dan lokal untuk menyimpan datanya. Semakin besar programnya, semakin banyak pula variabel dan prosedur yang harus dibuat. Lama-kelamaan, program akan sulit dimodifikasi karena sudah kompleks. Nah, disinilah kita harus menggunakan OOP. Apa itu OOP? OOP, Object Oriented Programming, adalah sebuah paradigma atau teknik pemrograman yang berorientasikan objek. Nah, pada OOP, fungsi dan variabel dibungkus dalam sebuah objek atau class. Nah, kelas ini dapat saling berinteraksi sehingga membentuk sebuah program. Nah, dengan demikian tidak akan ada lagi kode yang berantakan. Semua akan kita bungkus ke dalam objek. Tapi sebelum membuat objek, kita harus membuat kelas terlebih dahulu. Nah, contoh, terdapat kelas hero. Nah, di kelas hero ini terdapat atribut dan juga metode. Nah, atribut adalah bisa juga disebut dengan variabel, sedangkan metode bisa disebut juga sebagai fungsi. Di dalam kelas hero terdapat atribut nama, kemudian defense, dan juga power. Nah, untuk metodenya ada menyerang, bertahan, dan juga bergerak. Nah, dengan kelas ini kita bisa menentukan nama variabel dan prosedur. Kelas ini nanti akan kita pakai untuk membuat objek. Jadi, pengertian kelas adalah rancangan atau blueprint template dari sebuah objek. Nah, sedangkan objek adalah sebuah variabel yang merupakan instance atau perwujudan dari kelas. Nah, instance ini bisa diartikan sebagai wujud. Nah, kelas berisi definisi variabel dan fungsi yang menggambarkan sebuah objek. Dalam OOP, variabel disebut atribut atau properti dan juga fungsi disebut metode. Oke, karena tadi saya sudah mencontohkan kelas yang terdiri dari atribut dan metode, kita akan mengimplementasikan ke dalam Python. Nah, sekarang kita akan membuat kelas di dalam Python. Oke, pertama kita akan membuat kelas bernama hero seperti tadi. Nah, class hero ini adalah sebagai blueprint atau template. Nah, kemudian kita akan membuat instance-nya. Nah, hero 1 ini adalah instance dari kelas hero, instance atau objek. Nah, kita membuat 3 hero. Instance ini nantinya akan memproses. Nah, kemudian atribut yang di dalam hero tadi ada nama dan misalnya ada health. Misalnya nama hero-nya adalah Superman.
Biasanya di game itu selain ada nama hero, ada juga health. Healthnya misal 100. Oh ya, sorry, ini hero 1 karena tadi kita membuat 3 hero. Kemudian kita membuat atribut untuk hero kedua. Kita buat sama, atributnya nama dan juga health juga. Soalnya kalau ada Superman, hero selanjutnya ada Batman. Kemudian kita pakai atribut health kembali. Nama hero-nya Wonder Woman. Setelah jadi, kita sudah membuat atribut. Sekarang kita akan membuat metodenya. Kita akan menampilkan, misal kita menampilkan hero 1. Apa sih yang tertampil dalam hero 1? Apa outputnya? Nah, outputnya adalah objek add. Nah, maksudnya hero ini adalah objek dari kelas hero. Nah, terus ini ada alamat memorinya. Setelah itu print hero 1. Dikira apakah outputnya? Nah, outputnya adalah Superman karena kita memanggil atribut namanya dari hero 1. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menampilkan nama dan juga health-nya? Misalnya hero 2 dot nah, maksudnya dik ini adalah dictionary. Dictionary ini akan menampilkan key dan juga value-nya. Maka output yang dihasilkan adalah nama Batman dan juga health 80. Nah, itu tadi adalah bagaimana cara membuat class di dalam Python. Nah, sekarang kita ke perbedaan OOP dan juga prosedural. Nah, sebelum OOP populer, banyak kode dibuat dengan gaya prosedural alias urut. Nah, tanpa objek. Contoh seperti kode berikut. Nah, terdapat fungsi dengan nama nyalakan mobil berparameter merek dan warna. Kemudian untuk menampilkan merek dan warnanya, kita dapat memanggil parameter merek dan juga warna. Nah, kemudian terdapat fungsi nyalakan mobil berparameter Toyota dan juga nilainya merah. Nah, di sini kita pakai fungsi biasa tanpa class. Fungsinya jalan, tapi datanya nggak terstruktur sebagai objek. Nah, program ini tuh cocok untuk program yang kecil, tapi bakal ribet kalau programnya semakin besar. Nah, di sini ada contoh program dengan OOP. Nah, penjelasannya, kelas mobil itu adalah sebagai blueprintnya. Kemudian ada fungsi init, adalah konstruktor yang otomatis dipanggil saat objek dibuat. Kemudian ada self merek dan juga self warna yang merupakan atribut dari objeknya. Nah, kemudian ada metode nyalakan. Nah, sekarang kita buat objek dari kelas tersebut. Mobil 1, mobil Toyota merah, mobil 1 nyalakan. Nah, mobil 1 adalah objek nyata dari kelas mobil. Saat mobil 1 dinyalakan, fungsi mobil nyalakan dipanggil, Python akan mencetak Toyota warna merah. Nah, kemudian ini adalah perbedaan OOP dan prosedural. OOP
memecah aplikasi menjadi objek-objek, sedangkan prosedural mengorganisir dan mengeksekusi kode menjadi urutan proses. OOP meningkatkan reusability dan fleksibilitas kode, sedangkan prosedural membuat kode menjadi lebih efektif dan mudah dipahami. OOP memungkinkan pengembangan berdasarkan model dunia nyata, sedangkan prosedural menghindari penggunaan variabel global. Nah, ini nih keunggulan OOP, kenapa sih banyak banget dipakai? Nah, pertama, OOP ini sifatnya modular, tiap kelas berdiri sendiri. Reusable, artinya kelas bisa dipakai ulang di berbagai bagian. Scalable, artinya cocok untuk aplikasi besar dan kompleks. Dan yang terakhir, maintainable, lebih mudah diperbaiki dan dikembangkan atau dimodifikasi. Sampai sini saja penjelasan tentang OOP. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.